Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding rumah sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat giliran ronda di kampungku dimulai. Seperti biasa, beberapa orang warga akan berkumpul di pos ronda kecil yang ada di ujung jalan kampung. Pos ronda itu sederhana. Hanya bangunan kecil beratap seng dengan tiang kayu. Ada kursi panjang dari bambu, meja kecil, dan kentongan yang tergantung di salah satu sisi. Letaknya persis di samping jalan kampung yang langsung menghadap ke kebun kosong. Dari situ, ke arah barat, ada pemakaman umum yang jaraknya sekitar 200 meter. Malam Jumat Kliwon biasanya memang terasa berbeda. Suasana kampung jauh lebih sepi. Seperti semua orang memilih untuk tidak keluar rumah. Lampu jalan pun kebanyakan mati. Hanya beberapa yang menyala redup. Dari jauh, suara jangkrik bercampur dengan sesekali lolongan anjing membuat malam semakin mencekam. Aku datang ke pos ronda dengan membawa termos kecil berisi kopi. Niatnya buat teman begadang. Di sana sudah ada 2 orang lain. Pak Sardi, seorang bapak paruh baya yang terkenal suka bercanda, dan Anto, pemuda kampung yang masih belasan tahun tapi selalu semangat ikut ronda. Wah, akhirnya datang juga kopi. Mana kopinya? Sapa Pak Sardi. Begitu aku datang, aku tertawa kecil sambil menaruh termos di meja. Ini biar nggak ngantuk. Malam ini hawanya beda ya Pak? Pak Sardi mengangguk sambil menyalakan rokok. Iya, dari tadi saya merasa aneh. Kampung sepi banget. Biasanya masih ada anak muda nongkrong di warung. Bu Minah, sekarang nggak ada sama sekali. Anto yang dari tadi diam ikut menyahut. Soalnya malam Jumat Kliwon, katanya malam ini banyak makhluk halus berkeliaran. Makanya orang-orang milih di rumah aja. Kami bertiga duduk mengelilingi meja kecil itu. Obrolan awalnya santai, membicarakan hal-hal sepele. Tapi semakin malam, hawa dingin terasa menusuk. Angin bertiup kencang dari arah kebun kosong, membuat suara daun bergesekan keras. Tiba-tiba, terdengar suara seperti kayu diketuk. Kami semua menoleh ke arah kentongan yang tergantung di sudut pos. Anehnya, kentongan itu bergoyang sedikit, padahal tak ada yang menyentuhnya. Aku berusaha tetap tenang. Mungkin angin, Pak. Tapi Anto menggeleng. Nggak mungkin, Mas. Angin kayak gini nggak bisa bikin kentongan bunyi. Kami saling pandang. Suasana jadi kikuk. Pak Sardi mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Ah, kalian penakut. Mungkin ada kucing lewat. Namun dalam hati, aku merasakan sesuatu yang tak wajar. Entah kenapa bulu kuduku meremang. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki di jalan kampung. Langkahnya berat, tapi anehnya tak terlihat siapapun. Aku berdiri dan mencoba melihat ke arah suara itu. Jalanan gelap, hanya diterangi satu lampu jalan redup yang jaraknya lumayan jauh. Tapi jelas sekali, ada suara langkah yang semakin mendekat. Pak Sardi berdehem, lalu berkata pelan, kalian dengar juga kan? Jangan-jangan ada yang mau ke sini. Kami menunggu tapi langkah itu berhenti begitu saja, tepat di depan pos ronda. Anehnya, tak ada siapapun di sana. Jalanan kosong. Anto tiba-tiba menelan ludah keras. Astagfirullah. Siapa yang barusan jalan? Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Malam yang awalnya terasa biasa, kini berubah jadi mencekam. Tak berhenti sampai di situ. Suara lain muncul. Dari arah kebun kosong, terdengar suara seperti orang memanggil. Samar, pelan, tapi jelas. Sini, sini. Aku dan Anto spontan berdiri. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, parau, dan menggema. Pak Sardi mencoba berteriak. Siapa? Jangan main-main. Namun, tak ada jawaban. Yang terdengar hanya angin semakin kencang dan suara daun pisang yang berkibar keras. Aku bisa merasakan perasaan aneh menyelimuti. Seolah-olah kami bertiga sedang diawasi dari kegelapan kebun. Anto berbisik, Mas, Pak, apa kita pindah ronda aja ke balai desa? Sebelum aku sempat menjawab, kentongan di sudut pos tiba-tiba berbunyi keras dengan sendirinya. Kami semua terlonjak kaget.
Wajah Pak Sardi yang biasanya santai pun terlihat pucat. Ada yang gak beres malam ini, ucapnya lirih. Aku hanya bisa menggenggam erat doa dalam hati. Malam Jumat Kliwon baru saja dimulai, dan terornya sudah membuat kami hampir kehilangan nyali. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Udara dingin menusuk hingga terasa ke tulang. Seakan hawa yang berhembus bukan sekadar angin malam, tapi sesuatu yang membawa aroma lain. Bau anyir samar tercium, seperti besi berkarat yang bercampur dengan bau tanah basah. Aku, Anto, dan Pak Sardi masih bertahan di pos ronda. Kami semua sudah sama-sama tahu, malam ini bukan malam biasa. Setelah kentongan berbunyi sendiri tadi, tak ada yang berani lagi menganggap semua ini hanya gurauan. Pak Sardi mencoba menyalakan rokok lagi, tapi tangannya gemetar. Api dari korek nyaris padam diterpa angin, padahal anginnya hanya berhembus pelan. Anto duduk merapat ke sudut. Matanya terus menatap ke arah jalan kampung yang gelap. Sesekali ia menggenggam tangannya sendiri, seolah ingin menahan rasa takut yang makin menjadi. "Mas," Anto berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Kalian lihat nggak?" "Nggak, dari tadi ada bayangan di sana." Aku segera menoleh ke arah yang ia tunjuk, tepat di ujung jalan dekat pepohonan. Awalnya, aku hanya melihat kegelapan biasa, tapi saat mataku menyesuaikan dengan cahaya remang, aku sadar ada sosok tinggi berdiri diam. Hitam, tak bergerak, tapi jelas-jelas bukan tiang atau pohon. Sosok itu berdiri mematung. Hanya beberapa detik, lalu hilang. Bukan berjalan, bukan lari, tapi lenyap begitu saja, seolah larut ke dalam gelap. Pak Sardi yang ikut melihatnya langsung memeluk tubuhnya sendiri. Ya Allah, jantungku berdegup tak karuan. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga tengkuk. Aku mencoba menenangkan diri, tapi sulit. Malam itu terasa makin lama makin berat. Suara jangkrik yang tadinya nyaring tiba-tiba hilang. Kampung yang biasanya masih ada suara ayam atau kucing pun terasa sunyi. Sunyi yang aneh, menekan, membuat telinga berdenging. Kemudian, suara kentongan kembali terdengar. Aku langsung berdiri. "Pak, itu lagi!" Kami bertiga menoleh ke arah kentongan, tapi kali ini lebih aneh. Kentongan bukan hanya berbunyi, melainkan bergoyang hebat, seperti dipukul berulang-ulang oleh seseorang yang tak terlihat. Anto sampai berteriak, "Siapa yang mukul itu?" Aku memberanikan diri mendekat, meski tubuhku gemetar hebat. Tapi begitu aku hanya berjarak 1 meter dari kentongan, suara itu berhenti. Kentongan terayun pelan, seperti baru saja dilepaskan dari pukulan keras. Aku menelan ludah. "Ini nggak benar, Pak." Sebelum sempat mundur, tiba-tiba kursi bambu di sudut pos bergeser sendiri. Suaranya nyaring, menggores telinga. Anto langsung meloncat berdiri, wajahnya pucat pasi. "Mas, kursinya jalan sendiri." Pak Sardi sampai menjatuhkan rokoknya. Wajah bapak itu kini bukan lagi bercanda seperti tadi, tapi benar-benar ketakutan. Udah, kita jangan di sini lagi. Ayo pindah ronda ke balai desa aja. Saya nggak kuat," ucapnya terbata. Namun langkah kami tertahan oleh suara baru. Dari kejauhan, terdengar derap langkah kaki, seperti rombongan orang sedang berjalan menuju ke arah kami. Suara itu makin jelas, makin dekat, dan anehnya terdengar teratur, seolah ada belasan orang yang berjalan bersamaan. Kami bertiga refleks, berdiri menunggu siapa yang datang. Tapi saat suara itu semakin dekat dan hampir tiba di depan pos ronda, tidak ada siapapun. Jalanan tetap kosong. Anto hampir menangis. Jangan, itu." Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara orang berbicara lirih dari arah kebun kosong. Bukan satu, tapi banyak suara. Laki-laki, perempuan, terdengar samar seperti orang sedang bergumam. Aku dan Pak Sardi saling pandang. Wajah kami sama-sama tegang. Suara itu semakin jelas. "Jangan di sini. Pulang." Kalimat itu diulang-ulang, tapi tak ada sosok manusia di sana. Aku spontan meraih tangan Anto. "Kita keluar dari sini sekarang." Kami bertiga buru-buru berdiri dan bergegas meninggalkan pos ronda. Tapi baru melangkah,
beberapa meter. Tiba-tiba lampu jalan di ujung kampung yang tadinya menyala redup, mendadak padam semua. Gelap total. Hanya cahaya bulan samar yang membuat kami bisa melihat sedikit. Tapi yang paling menyeramkan, di tengah kegelapan itu, aku melihat sosok-sosok berdiri di sepanjang jalan. Belasan, mungkin puluhan. Siluet hitam, tinggi, diam, hanya menatap kami. Pak Anto, suaraku bergetar hebat. Kalian lihat gak itu? Anto sudah gemetar hebat. Wajahnya hampir tak ada darah. Mereka, siapa semua itu? Sosok-sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Tapi perlahan, satu persatu, mulai berjalan mendekat. Langkah mereka berat. Suaranya jelas terdengar di jalanan sepi. Pak Sardi menjerit. Kami bertiga sontak berlari ke arah berlawanan. Nafas terasa sesak. Langkah kaki seperti tak cukup cepat untuk kabur dari teror itu. Tapi anehnya, meskipun kami berlari sekuat tenaga, suara langkah-langkah itu tetap terdengar semakin dekat. Aku menoleh sekilas ke belakang, dan saat itu hampir saja aku kehilangan akal. Sosok-sosok itu kini terlihat lebih jelas. Ada yang tanpa wajah, ada yang hanya bayangan gelap. Ada pula sosok menyerupai manusia dengan tubuh terbakar hitam pekat. Mereka semua berjalan cepat, seolah mengejar kami. Sementara itu, dari arah kebun kosong, terdengar suara perempuan tertawa melengking. Tawanya memecah keheningan malam, membuat bulu kuduk berdiri. Kami bertiga hampir terjatuh karena panik. Napas terengah-engah, jantung berdetak tak karuan. Namun, ketika kami sampai di pertigaan jalan menuju balai desa, tiba-tiba semuanya. Helen, suara langkah lenyap. Bayangan sosak-sosak itu menguap. Jalan kampung kembali sepi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kami bertiga berhenti. Wajah pucat dan tubuh basah oleh keringat dingin. Pak Sardi menatapku dengan mata yang masih penuh ketakutan. Mas, ini baru pertama kalinya selama saya ronda. Saya lihat yang kayak tadi. Kami bertiga masih berdiri di pertigaan jalan, terengah-engah setelah berlari. Nafas terasa berat, kaki gemetar, dan jantung seakan mau meledak. Tapi suasana kampung kembali sunyi, seolah semua gangguan yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun, kami tahu, itu nyata. Kami bertiga melihat hal yang sama. Sosok-sosok aneh itu, suara langkah, tawa menyeramkan, semua terlalu jelas untuk dianggap mimpi. Pak Sardi duduk di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri. Kalau kita terusin ronda, aku rasa kita nggak bakal selamat malam ini. Anto yang wajahnya masih pucat, hanya mengangguk pelan. Aku nggak mau balik ke pos ronda, Mas. Aku pun berpikir demikian. Tapi saat hendak mengusulkan pulang saja, tiba-tiba dari arah jalan pos ronda terdengar suara kentongan lagi. Kali ini bukan hanya 3 kali, tapi panjang, cepat, dan keras. Suara itu bergema ke seluruh kampung, membuat bulu kuduk kami berdiri lagi. Siapa yang mukul itu? Teriakku, meski aku tahu jawabannya. Tak ada manusia di sana. Anto berjongkok sambil menutup telinganya. Mas, jangan ke sana lagi please. Tapi anehnya, entah dorongan apa, aku merasa harus kembali. Ada rasa penasaran bercampur dengan rasa takut yang tak bisa aku jelaskan. Dan rupanya, Pak Sardi juga merasakan hal yang sama. Ia menatapku. Wajahnya tegang. Kita harus tahu, Mas. Kalau enggak, kita nggak akan tenang. Ayo, aku menelan ludah. Dengan langkah ragu, kami bertiga berjalan kembali menuju pos ronda. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Angin semakin dingin, seperti membawa bisikan-bisikan samar. Aku mendengar lirik suara orang menangis, lalu berubah menjadi tawa tipis. Saat pos ronda mulai terlihat dari kejauhan, lampu di sana menyala terang. Aneh, karena sebelumnya redup, dan bahkan sempat padam. Lebih aneh lagi, aku melihat ada seseorang duduk di kursi bambu. Seorang laki-laki, pakaiannya lusuh, seperti baju seragam hansip lama berwarna hijau pudar. Kepalanya menunduk, wajah tak terlihat. Tangannya menggenggam kentongan, memukulnya pelan berulang-ulang. Kalian lihat itu kan? Keduanya mengangguk, wajah pucat. Sosok itu jelas sekali, bukan bayangan.
Pak Sardi memberanikan diri berteriak. "Hei, siapa kamu?" Sosok itu berhenti memukul kentongan. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Dan saat wajahnya terlihat, darahku seakan berhenti mengalir. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa bola mata. Hanya putih seluruhnya. Mulutnya robek hingga ke pipi. Tersenyum lebar dengan gigi hitam yang berjejer tidak rapi. Anto menjerit histeris, jatuh terduduk. "Bukan manusia." Sosok itu bangkit berdiri. Tubuhnya jangkung, hampir menyentuh atap pos ronda. Dari tubuhnya keluar aroma anyir bercampur bau busuk, seperti bangkai yang lama terkubur. Suaranya berat, bergema, bukan seperti suara manusia. "Ini tempatku." Aku dan Pak Sardi terpaku, tak bisa bergerak. Rasanya tubuhku terkunci oleh tatapan matanya yang kosong itu. Sosok itu melangkah maju. Tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Anto yang masih di tanah berusaha merangkak menjauh. Tapi sosok itu tiba-tiba melayang cepat ke arahnya. Dengan tangan panjang dan kurus, ia hampir meraih leher Anto. Aku berteriak sekuat tenaga. Tanpa pikir panjang, aku meraih batu di tanah dan melemparkannya. Batu itu tepat mengenai tubuh sosok tersebut, tapi tubuhnya tembus seolah hanya bayangan padat. Ia menoleh ke arahku. Senyumnya makin lebar. "Berani? Kamu?" Tiba-tiba dari arah kebun kosong, suara tawa melengking terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih banyak. Muncul sosok-sosok lain. Perempuan berambut panjang dengan wajah tertutup, anak kecil tanpa mata, dan bayangan hitam merayap di tanah. Mereka semua mendekat ke pos ronda. Pak Sardi langsung membaca ayat kursi dengan suara lantang, meski terbata. Aku pun mengikuti, berusaha menguatkan diri. Sosok-sosok itu berhenti beberapa meter dari kami, tapi aura mencekam semakin kuat. Lalu, laki-laki hansip itu berbicara lagi. Suaranya menggema ke seluruh kampung. "Dulu, di sini banyak yang mati." Kata-katanya membuat bulu kuduk merinding. Aku jadi teringat cerita lama yang pernah ku dengar dari orang tua. Pos ronda itu dibangun di atas bekas tanah kuburan massal, tempat para korban kerusuhan puluhan tahun lalu dikubur seadanya. Aku merasa seolah udara di sekitar semakin menekan. Sulit bernafas, sulit bergerak. Tubuhku hampir lunglai. Tapi entah dari mana datangnya, suara azan terdengar dari kejauhan. Suara muazin dari surau kampung mengumandangkan azan subuh lebih awal. Seketika, semua sosok itu berhenti bergerak. Laki-laki hansip itu menatap ke arah surau dengan wajah marah, lalu menjerit panjang. Suaranya menusuk telinga, membuat tanah bergetar. Setelah itu, ia dan semua sosok lain lenyap begitu saja, meninggalkan pos ronda yang kembali sunyi. Kami bertiga jatuh terduduk, tubuh lemas, nafas tersengal, wajah penuh keringat dingin. Pak Sardi terisak. Ternyata benar, tempat ini bukan kosong, ada penunggunya. Anto menangis seperti anak kecil, gemetar, tak henti-henti. Aku sendiri masih tak percaya dengan apa yang baru saja kami alami. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, kampung terlihat seperti biasa lagi. Ayam berkokok, orang-orang mulai keluar rumah. Tapi bagi kami bertiga, malam itu akan selalu membekas. Malam Jumat Kliwon yang seharusnya hanya ronda biasa, berubah menjadi pertemuan dengan penghuni lama kos. Ronda mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Begitulah kisah nyata yang dialami oleh 3 orang penjaga ronda di sebuah kampung. Malam Jumat Kliwon itu membuka mata mereka bahwa pos ronda yang terlihat biasa saja ternyata menyimpan sejarah kelam dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak bisa diterima oleh logika manusia. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat kita semua bahwa tidak semua tempat kosong benar-benar kosong. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya cerita horor lainnya bisa terus hadir di channel ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.